Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Dimumpuni dari Akuntansi KP1 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran dan analisis laporan keuangan. Pertama-tama, kita harus mengetahui tentang apa sih itu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan suatu rencana yang disusun atau direncanakan secara sistematis dalam bentuk angka yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, kegiatan suatu perusahaan di dalamnya dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, atau bisa jadi penyusunan anggaran ini tuh fungsinya tuh untuk membandingkan antara tahun ke tahun atau satu periode ke yang lainnya. Dalam penyusunan anggaran itu terdapat fungsi anggaran. Yang pertama tuh fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi koordinasi, yang keempat sebagai fungsi pedoman kerja. Dalam sebuah penyusunan anggaran itu terdapat beberapa tujuan utama atau tujuannya. Yang pertama yaitu untuk merencanakan rencana yang strategis atau untuk menyesuaikan rencana yang strategis. Yang kedua itu untuk membantu mengordinasikan aktiva dari beberapa bagian organisasi atau dari bagian suatu perusahaan. Yang ketiga itu untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer. Jadi di setiap perusahaan itu kan selalu ada manajer. Ya, ini tuh kan tujuannya tuh kan untuk tujuannya tuh kan untuk mencari laba, untuk mencari keuntungan yang seperti yang meningkat, yang banyak-banyak gitu ya. Terus kemudian yang keempat untuk memperoleh komitmen. Kemudian yang memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajemen. Terus ada beberapa faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama produk, yang kedua itu pasar, dan yang ketiga kebijaksanaan distribusi. Yang keempat perencanaan produksi, kemudian yang kelima perencanaan penelitian dan pengembangan, kemudian yang keenam organisasi, dan yang ketujuh itu finansial atau bagian keuangan. Proses penyusunan anggaran itu dibagi beberapa tahap. Yang pertama itu organisasi. Departemen anggaran biasanya itu melaporkan dan menangani arus informasi dari sistem pengendalian manajemen. Yang kedua itu penerbitan pedoman, dan penerbitan pedoman ini langkah pertama adalah proses menyusun anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan atau yang melakukan atau yang menjalankan penyusunan anggaran itu untuk disebarkan ke semua manajer di suatu perusahaan atau di suatu organisasi. Kemudian tuh usulan awal anggaran, dan usulan anggaran awal ini tuh manajer pusat itu sangat bertanggung jawab, dibantu oleh stafnya, terus mengembangkan permintaan anggaran. Kemudian sebagian besar pusat pertanggungjawaban itu akan memulai tahun anggaran itu dengan fasilitas karyawan dan sumber lainnya. Kemudian yang ketiga itu negosiasi. Di dalam negosiasi ini tuh membuat anggaran itu harus mendiskusikan usulan anggaran terus dengan atasannya. Karena kalau tidak ada negosiasi dari atasan kan tidak bisa melaksanakan langsung gitu. Jadi tahapannya itu selalu bertahap-tahap. Dan ini tuh merupakan inti dari proses tersebut. Karena ini tuh sangat penting dari inti-inti dari yang seperti organisasi, penerbitan pedoman, terus kemudian usulan awal. Kemudian alasan cenderung untuk menilai validitas dari setiap penyesuaiannya tersebut. Kemudian peninjauan dan persetujuan. Usulan kan tadi udah dinegosiasi dengan atasannya, dan selanjutnya itu usulan anggaran itu diajukan, dan diajukannya itu melalui beberapa tingkatan atau beberapa tahap yang berjenjang dalam organisasi atau di dalam suatu perusahaan. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnisnya, analisis pengumpulan potongan-potongan tersebut bersama-sama akan memeriksa total keseluruhan dari
dari penyusunan anggaran tersebut. Penyusunan anggaran ini juga mempunyai manfaat, dan manfaatnya yang pertama itu manfaatnya itu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perusahaan atau dalam organisasi. Kemudian yang kedua itu dapat mengidentifikasikan penyimpanan sejak awal. Seperti kan selalu bertahap-tahap, selalu berperiode, kita akan mengetahui, oh seperti ini anggarannya setiap tahun, ada peningkatan atau penurunan dalam suatu anggaran perusahaan. Dan yang ketiga itu mengatasi hambatan secara terarah. Jadi kalau seandainya di setiap tahun itu anggarannya ada yang merosot, ada yang itu, kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi apa penyebab dari merosotnya atau menurunnya suatu anggaran dari setiap tahun ke tahun tersebut. Di dalam menyusun anggaran ini tuh terdapat kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihannya itu yang pertama, kekuatan manajer dalam menyusun perencanaan di masa yang akan datang. Jadi kalau adanya anggaran itu setiap tahunnya, manajer akan tahu bagaimana cara mengatasi kalau ada penurunan, bagaimana cara mengatasi kalau ada peningkatan di suatu perusahaan. Kemudian sebagai alat koordinasi di berbagai kegiatan perusahaan. Seperti kalau ada meeting, kita kan dapat mengetahui anggaran kita masuk berapa, keluar berapa. Jadi itu Jadi itu secara rinci itu terperinci semuanya, dari pengeluaran, dari pemasukan dari perusahaan sendiri. Kemudian dapat menekan pengeluaran perusahaan. Dan setidaknya kan agar tidak perusahaan itu semakin merosot atau perusahaan itu mengalami penurunan, kita dapat mengontrol dalam hal ketika kita pengeluaran terlalu banyak, kita harus dapat menekan pengeluaran perusahaan sedikit demi sedikit agar tidak menjadi inflasi. Kemudian sebagai otak ukur individu atau organisasi dalam perusahaan, atau sebagai tolak ukur perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi setidaknya kalau kita dalam mengalami kemongsotan, mengalami penurunan, kita akan dapat membantu pengambilan keputusan gimana kebijakan dari atasan kita sendiri. Kemudian kelemahannya yang pertama itu merupakan suatu proyeksi atau estimasi. Kemudian anggaran harus bersifat fleksibel, dan anggaran dapat digunakan apabila semua pihak masih berusaha menjalankan dan bertanggung jawab dalam tujuan yang telah dibuat. Terdapat jenis-jenis anggaran dalam perusahaan. Yang pertama, anggaran jualan, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead, dan anggaran persediaan. Di analisis laporan keuangan sendiri adalah proses mempertimbangkan untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu. Di dalam analisis laporan keuangan itu mempunyai fungsi. Ada dua fungsi, yaitu yang pertama internal dan eksternal. Yang internal terdiri dari manajemen dan karyawan. Jadi internal itu mencakup perusahaannya sendiri. Karyawan itu penghasil atau yang disebut dengan penghasilan yang memadai, kualitas hidup atau keamanan kerja. Kemudian yang kedua itu ada manajemen. Manajemen sendiri itu untuk mengevaluasi perusahaan atau kinerja perusahaan untuk mengembangkan karirnya sendiri. Kemudian yang eksternal terdapat 3. Yang pertama itu pemegang saham atau yang mempunyai perusahaan atau yang mendapatkan atau mengetahui kinerja perusahaannya sendiri. Kemudian ada kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan. Yang ketiga itu pemerintah atau mengecek pajak, persetujuan atau pengawas suatu perusahaan. Macam-macam analisis keuangan atau laporan keuangan itu ada 2. Yang pertama analisis time series and cross selection. Yang kedua itu analisis common size and analysis index. Kemudian ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama itu neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dalam menganalisis laporan keuangan itu terdapat 4
beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama itu memahami latar belakang dan keuangan perusahaan atau finansial perusahaannya sendiri. Yang kedua itu memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaannya. Yang ketiga mempelajari dan mereview laporan keuangan tahun kemarin atau mempelajari laporan keuangan yang kita akan buat yang kita akan analisis tersebut. Kemudian ada menganalisis keuangan dari perusahaan sendiri. Terdapat juga ada metode menganalisis laporan keuangan. Yang pertama itu analisis horizontal, yaitu analisis yang membandingkan laporan keuangan sendiri dari beberapa periode atau beberapa saat. Kemudian ada analisis metode analisis vertikal. Di metode analisis vertikal ini membandingkan antara pos 1 dan pos lainnya dengan tahun yang sama, sehingga akan diketahui keuntungan atau hasil dari operasi pada saat itu sendiri. Kemudian analisis perbandingan laporan keuangan, dan analisis ini tuh membandingkan dari 2 periode atau lebih, atau 3 periode atau lebih, atau selebihnya. Dan kemudian ada analisis tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan. Metode mekanik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangan perusahaan untuk untuk menunjukkan adanya kenaikan, penurunan, atau adanya peningkatan dari keuangan dari manajemennya, bagaimana untuk mengatur keuangannya, seperti itu. Dapat faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan. Yang pertama, likuiditas. Dan likuiditas tersebut adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi. Dan di likuiditas ada 2 jenis, yaitu yang pertama itu rasio lancar dan yang kedua itu rasio cepat. Kemudian ada solvabilitas, dan solvabilitas ini tuh menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan jenisnya tuh ada 2, rasio hutang dan time interest earned. Kemudian ada rentability atau profitability, dan profitability ini itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Jenisnya itu ada profit margin. Kemudian yang keempat itu stabilitas usaha. Stabilitas usaha sendiri itu untuk melakukan usahanya dengan stabil, mengukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan itu stabil dan tidak ada naik turun. Jadi mereka tuh selalu jalannya tuh stabil seperti itu.